Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum fitokimia kali ini kita akan lakukan secara simulasi ya menggunakan video. Nah, untuk materi yang saya sampaikan hari ini yaitu tentang kromatografi lapis tipis. Di mana kita ketahui bahwa prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis itu menggunakan sistem adsorpsi atau istilahnya itu adalah jadi sistem adsorpsi ini pada prinsipnya merupakan pemisahan komponen yang didasarkan pada kecenderungan komponen-komponen mengadakan adsorpsi pada permukaan fase diamnya. Nah, contohnya ini yang kemarin saya ilustrasikan itu adalah suatu senyawa fenol ya, dimana akan dielusi menggunakan eluennya itu adalah metanol. Pada saat pertama ditotolkan, maka senyawa fenol ini dia akan membentuk ikatan hidrogen dengan silika ya. Nah, setelah dielusi dengan adanya eluen ini berupa metanol, dikarenakan afinitas fenol ini lebih cenderung tertarik pada fase metanol, maka dia akan membentuk ikatan hidrogen dan akan terbawa atau terelusi dibandingkan dengan dia terikat pada fase Berikut ini merupakan skema alat dari kromatografi lapis tipis ya. Ini adalah skema alatnya. Yang pertama, alat yang digunakan itu adalah beker gelas atau bejana kromatografi sebagai wadahnya dan kemudian ditutup menggunakan kaca ROG. Nah, selanjutnya nanti plat KLT itu akan ditempatkan di dalamnya. Nah, untuk bejana yang memiliki volume yang besar biasanya ditempatkan kertas saring di dalamnya. Nah, contohnya ini. Fungsinya itu adalah untuk mempercepat proses penjenuhan eluen. Nah, kemudian juga nanti untuk batas pelarut atau fase geraknya itu nanti penyimpanannya itu harus di bawah dari garis analit ya. Ini nanti digaris menggunakan pensil, kemudian ditotolkan analit. Itu dimana garis ini harus terletak di atas eluen ya, tidak boleh sampai terendam. Nanti malah akan larut ya di dalam eluennya gitu. Nah, kemudian langkah persiapan untuk melakukan KLT yang pertama itu Anda harus melakukan aktivasi lempeng KLT ya. Untuk apa? Nah, jadi proses aktivasi ini dikarenakan tadi mekanismenya itu menggunakan sorpsi desorpsi, jadi kandungan air di dalam permukaan plat ya, di permukaan plat ini harus dihilangkan ya. Kalau ada air atau lembab pada plat ini dikarenakan silika itu dia mengandung gugus OH ya, kemungkinan dia akan menarik lembab. Nah, kalau ada lembab di permukaan ini nanti akan mengganggu proses kromatografi ya. Nantinya bukan sorpsi desorpsi lagi ya untuk mekanismenya, tapi menjadi partisi. Nah, caranya siapkan lempeng KLT sesuai dengan ukuran bejana, jadi nanti disesuaikan dulu dengan ukurannya. Nah, kemudian lakukan pengopenan atau pemanasan yang menggunakan oven pada suhu 105 derajat selama 30 menit. Setelah itu nanti dinginkan lempeng KLT dalam desikator ya. Nah, kemudian setelah dingin nanti Anda juga harus mempersiapkan di sini untuk teknik penotolan ya. Yang pertama itu beberapa syarat ya untuk teknik penotolan. Yang pertama adalah volume sampel yang ditotolkan itu paling sedikit adalah 0,5 mikroliter. Nanti dikhawatirkan kalau kurang dari volume tersebut tidak akan terbaca ya. Kemudian jika volume sampel lebih besar dari 2 sampai 10 mikroliter maka harus dilakukan penotolan secara bertahap, nanti ditotol sedikit demi sedikit, kemudian dikeringkan menggunakan hair dryer dan terus sampai dengan volume antara 2 sampai dengan 10 mikroliter. Nah, kemudian jarak antara pusat penotolan itu bercaknya sebaiknya lebih dari 1 cm supaya nanti tidak terjadi overlapping kalau dielusi. Soalnya ada kadang-kadang spot itu kalau dielusi dia akan melebar ya, supaya nanti tidak tumpang tindih. Itu jaraknya diatur 1 cm.
Kemudian bercak sebaiknya berdiameter antara 2-5 mm. Nah, kemudian jarak bercak dengan pangkal lempeng itu biasanya 1 sampai dengan 1,5 cm ya dengan permukaan eluen. Nah, berikut adalah skema penotolannya. Nanti ini kita ilustrasikan di sini ada suatu plat lempeng KLT. Nah, kemudian nanti Anda buat garis baseline ya. Ini baseline ini adalah pertama kali sampel atau start ya. Garis start kalau kita analogikan. Nanti diteteskan analit. Oh ya, jangan lupa ini harus menggunakan pensil ya, tidak boleh menggunakan ballpoint. Nanti kalau pakai ballpoint akan luntur ya, karena eluen itu biasanya pelarut organik. Nah, kemudian teteskan bisa menggunakan mikropipet ya, ataupun menggunakan ini pipa kapiler juga bisa ya. Nah, jangan lupa ini jaraknya diatur, tidak boleh kurang dari 1 cm ya untuk jaraknya. Nah, untuk penotolan itu diameternya antara 0,2 sampai 0,5 cm dengan jarak antar penotolan itu adalah 1 cm. Jadi tidak boleh sering terlalu berdekatan, nanti dikhawatirkan ada bercak yang saling bertumpukan. Nah, kemudian ini jangan lupa jarak bagian bawah itu adalah 1 sampai 1,5 cm. Nanti untuk batas eluen harus berada di bawah garis start ya. Nah, ini garis finishnya di atas. Itu biasanya 0,5 sampai dengan 1 cm dari ujung ya. Nah, ini adalah alat-alat yang dipergunakan untuk uji KLT. Yang pertama itu adalah pipa kapiler, bejana kromatografi. Nah, ini bejana kromatografinya yang bagian tengah. Ini yang khusus ya digunakan untuk kromatografi. Biasanya ini memiliki volume yang lebih kecil ya, supaya nanti proses penjenuhan berlangsung cepat. Dan ini adalah sampel di botol coklat ya, ada X, Y, dan unknown ya. Unknown itu artinya tidak diketahui ya, atau sampel ya. Kalau ini STD itu standar X dan standar Y ya. Yang sebelah kanan standar Y, yang tengah standar X. Nah, selanjutnya ini plat KLT yang sudah diaktifasi. Nah, untuk pembuat garis startnya kita lakukan menggunakan penggaris ya, jangan asal, dan pensil. Nah, kemudian kita beri tanda untuk jarak penotolan. Tadi sudah dibilang ya, tidak boleh kurang dari 1 cm. Untuk yang pertama itu A, B sampai dengan D ya, A, B, C, D. Nah, selanjutnya ini tadi ada sampel yaitu unknown ya dibacanya. Kita umpamakan ini ekstrak ya, yang tidak diketahui komponennya, dia apakah mengandung senyawa X atau Y ya. Nah, ini adalah standar X untuk mengidentifikasi nanti dia kandungan dari sampelnya apa. Dan satu lagi itu standar Y. Nah, pertama kita totalkan dulu standar X untuk A, untuk spot A ya. Lakukan secara hati-hati. Nah, kemudian nanti pipa kapiler itu harus diganti ya, tidak boleh menggunakan pipa kapiler yang sama. Nah, ini pipa kapiler yang baru kita totalkan lagi untuk standar Y. Dan nanti untuk yang C itu adalah campuran ya antara X dan Y.
Nah, kemudian ini untuk yang D, kita gunakan pipa kapiler yang baru dan kita totalkan pada spot D ya. Nah, ini sudah selesai. Nanti tunggu dulu kering. Boleh dibantu dengan hair dryer ya untuk mempercepat proses pengeringan. Ini ada standar X, standar Y. Kemudian ini yang C itu adalah campuran antara standar X dan Y, dan D itu adalah sampel yang akan kita cari komponen senyawanya apa. Nah, kemudian kita masukkan eluen dan tunggu sebentar supaya nanti terjadi penjenuhan atau untuk mengusir udara dari bejana ya. Penjenuhan oleh eluen ya, gas eluen nantinya. Soalnya kan eluen itu menguap ya biasanya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan plat KLT-nya dan diamkan beberapa saat hingga eluen naik ya. Ini sudah naik tapi baru setengah. Nah, ini solvent atau eluennya. Nah, ini sudah sampai setengah senti atau 1 senti dari ujung ya. Jangan lupa kita tandai bagian batas eluennya untuk menghitung RF ya nanti. Nah, setelah itu jangan lupa dikeringkan dulu. Kemudian nanti kita lihat bercaknya, karena ini tidak nampak ya, maka bisa dilihat di lampu UV 254 atau 366. Nah, ini karena kita menggunakan plat KLT-nya itu GF254, berarti di sini plat KLT-nya dia akan berpendar menjadi warna hijau dan spotnya akan berwarna hitam. Tapi ada juga yang dia spotnya juga dia memberikan efek fluoresensi ya, nanti akan memberikan nyala ya atau berpendar ya, tentu. Nah, jangan lupa kita tandai spot yang terbentuk. Nah, ini spot D dengan pensil. Kemudian tadi yang C itu ada 2 spot karena ditambahkan 2 ya, 2 standar. Nah, ini sudah ya, sudah ditandai menggunakan pensil. Nah, tinggal kita hitung nilai RF-nya. Ini standar X, Y, campuran X dan Y, dan sampel ya, yang D. Jadi kalau dilihat dari sini bahwa standar D itu ternyata dia hanya mengandung satu komponen ya, dan komponennya itu adalah X ya. Nah, ya. Ternyata ya X untuk sampelnya. Nah, untuk perhitungan RF kemarin sudah dijelaskan ya di teori, di mana RF itu merupakan jarak spot dibagi dengan jarak solvent atau jarak fase gerak ya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan RF nomor 1 dengan nomor 2 itu, yang nomor 1 itu identik dengan yang D ya sampelnya. Yang pertama kita ukur dulu jarak antar spot ya, antar garis start dengan spot, kemudian garis start dengan garis finishnya. Berarti nanti seperti yang tadi dijelaskan, RF sama dengan jarak spot dibagi dengan jarak eluen. Itu untuk yang nomor 1 diperoleh RF-nya itu 0,35 ya. Itu identik dengan yang D. Cuma perbedaannya itu 0,01. Berarti bisa dikatakan sampel
D itu dia mengandung senyawa X, ya. Nah, demikian pemaparan materi untuk simulasi praktek hari ini. Silahkan bila ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.